Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas atau menjelaskan tentang instrumentasi spektrofotometer UV-Vis. Selain itu juga kita akan menjelaskan tentang fungsi dari setiap alat dalam spektrofotometer UV-Vis. Namun sebelumnya akan kita jelaskan apa itu spektrofotometer UV-Vis. Spektrofotometer UV-Vis adalah alat analisis sampel dengan menggunakan prinsip-prinsip absorpsi radiasi gelombang elektromagnetik oleh bahan untuk panjang gelombang sinar UV sampai dengan sinar tampak. Spektrofotometer UV-Vis sering digunakan untuk menentukan kandungan zat organik atau anorganik dalam lautan. Komponen-komponen spektrofotometer yang penting yakni sumber radiasi yang stabil, monokromator yang terdiri dari celah, lensa, cermin, dan lain-lain, wadah sampel transparan atau yang biasa kita sebut sebagai kuvet, serta detektor radiasi yang dilengkapi dengan recorder. Komponen pertama dalam spektrofotometer UV-Vis ini adalah sumber radiasi. Sumber radiasi ini merupakan bagian dari radiasi elektromagnetik, di mana sumber radiasi ini terdiri dari dua lampu yang menghasilkan sinar UV, yaitu H2D2 ya, atau lampu deuterium. Sementara sumber radiasi yang menghasilkan sinar visible adalah lampu filamen tungsten, di mana lampu deuterium yang menghasilkan sinar UV ini memiliki panjang gelombang antara 200 sampai 375 nanometer. Sementara lampu tungsten atau lampu filamen tungsten itu memiliki rentang panjang gelombang antara 375 sampai 800 nanometer. Komponen berikutnya adalah monokromator. Monokromator ini berfungsi untuk memecah radiasi polikromatis dengan pita energi yang lebar yang dihasilkan sumber radiasi menjadi radiasi dengan pita energi yang lebih sempit atau menjadi radiasi monokromatis. Komponen-komponen monokromator terdiri dari celah masuk, celah untuk masuknya radiasi polikromatis dari sumber radiasi. Yang kedua, lensa atau cermin untuk menyerap cahaya. Yang ketiga, pendispersi cahaya yang berupa prisma atau grating yang dapat memecah radiasi menjadi komponen-komponen panjang gelombang. Selanjutnya, lensa atau cermin pemfokus cahaya. Yang terakhir adalah celah keluar. Sekarang kita lihat animasi berikut ini. Kita lihat di situ ada sinar polikromatis yang berasal dari radiasi elektromagnetik memasuki celah masuk. Setelah itu akan diteruskan oleh lensa mengenai suatu grating. Grating ini suatu prisma yang akan memecah sinar polikromatis yang berasal dari cahaya putih menjadi 7 warna. Nah, 7 warna ini terdiri dari violet dengan panjang gelombang 400 sampai 420 nanometer. Kemudian indigo 420 sampai 440 nanometer. Berikutnya warna biru dengan panjang gelombang 440 sampai 490 nanometer, hijau 490 sampai dengan 570 nanometer, kuning 570 sampai 585 nanometer, jingga 585 sampai 620 nanometer, dan merah 620 sampai 780 nanometer. Selanjutnya, sinar polikromatis yang telah dipecah akan masuk ke celah sesuai dengan panjang gelombang yang telah ditentukan. Setelah itu akan mengenai suatu chopper, di mana chopper ini nanti akan membagi dua sinar ke arah sampel, di mana di sini bisa kita lihat sebagian sinar akan menuju ke sampel dan sebagian lagi akan menuju ke larutan standar atau pembanding. Perlu diketahui bahwa spektrofotometer UV-Vis memiliki dua operasi, yaitu operasi single beam atau sinar tunggal dan double beam sinar ganda.
Single beam yaitu radiasi dari monokromator yang masuk didispersikan oleh prisma atau grating. Ketika alat pendispersi dirotasikan, berbagai pita radiasi yang telah terpecah difokuskan pada celah keluar. Radiasi dilewatkan sampel dan diterima oleh detektor. Dalam hal ini, spektrofotometer single beam atau sinar tunggal ini hanya dapat diukur untuk penentuan sampel saja atau standar secara terpisah. Sementara spektrofotometer UV vis double beam, sinar dari monokromator diarahkan ke sel blanko atau standar dan sel sampel dengan bantuan beam splitter atau chopper. Kedua sinar dibandingkan secara terus-menerus atau bergantian secara berulang-ulang. Fluktuasi pada intensitas sumber cahaya, respon detektor, dan hasil penguat sinyal dikompensasi dengan mengamati perbandingan sinyal antara blanko atau standar dengan sampel. Kesimpulannya, untuk spektrofotometer double beam ini dapat digunakan untuk pengukuran sampel dan larutan standar secara sekaligus. Komponen berikutnya adalah wadah sampel atau biasa kita sebut kupet. Kupet terbuat dari kuarsa atau silika untuk radiasi UV dan gelas biasa atau kuarsa untuk radiasi sinar tampak. Tebal kupet biasanya bervariasi antara 1 sampai 10 cm. Namun yang biasa digunakan ketebalannya sekitar 1 cm. Ada persyaratan khusus untuk wadah sampel atau kupet ini, yaitu kupet tidak boleh menyerap pada radiasi sinar UV atau visible. Kupet ditempatkan setelah monokromator agar kemungkinan terjadinya dekomposisi atau fluoresensi oleh panjang gelombang berenergi tinggi yang masih ada di dalam radiasi polikromatis dapat diminimalkan. Kemudian posisi permukaan kupet tegak lurus datangnya radiasi, sehingga kehilangan radiasi akibat pantulan atau refraksi dapat dikurangi. Komponen berikutnya adalah detektor. Sinyal yang diteruskan oleh sampel atau standar akan dideteksi oleh suatu detektor. Detektor ini fungsinya adalah mengabsorpsi foton yang menumpuknya dan mengubah menjadi kuantitas yang dapat diukur seperti misalkan arus listrik atau perubahan suhu. Sebagian besar detektor modern mengubah energi foton menjadi sinyal listrik yang segera mengaktifkan meteran atau recorder. Ada beberapa persyaratan untuk detektor, yaitu yang pertama sensitivitas tinggi sehingga daya radiasi yang kecil dapat terdeteksi. Waktu respon yang singkat, stabil, sinyal elektronik yang dihasilkan mudah diperkuat sehingga dapat dipakai untuk mengoperasikan alat pembaca hasil pengukuran. Ada 3 jenis detektor yang sering digunakan dalam spektrofotometer UV vis. Yang pertama adalah photomultiplier tube PMT detektor. Kemudian yang kedua adalah photodiode array PDA detektor. Dan yang ketiga adalah charge couple detector atau CCD. Komponen terakhir dari spektrofotometer UV vis ini adalah suatu alat pembaca sinyal atau biasa kita sebut sebagai recorder, di mana sinyal yang ditampilkan biasanya dalam bentuk absorban. Dan gambar yang dihasilkan biasanya akan terbentuk spektrum yang menunjukkan adanya serapan maksimum dari analit atau senyawa yang kita ukur.